Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Syukur kepada Allah jika kita dipertemukan dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apa. Puji nama Allah. Amin. Malam ini kita akan mengisi persekutuan kunjungan keluarga ini dengan ibadah. Dan mari kita buka dengan menyanyikan Kidung Jemaat 393, bait 1 dan yang kedua, Tuhan betapa banyaknya. Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, Tuhan Allah tidak pernah menjanjikan langit senantiasa biru dan kembang mekar tanpa layu. Tetapi kasih karunia dan penyertaan-Nya senantiasa dinyatakan kepada kita untuk selamanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu hati, tunduk kepala di dalam doa pembuka serta pengakuan kita. Mari kita berdoa. Allah sekalian alam yang sungguh mengasihi kami, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya di dalam Putramu Yesus Kristus. Terima kasih Engkau karuniakan kepada kami kasih-Mu yang luar biasa sampai dengan saat ini, sehingga kami boleh kembali menghampiri tahta kemuliaan-Mu di tengah minggu ini, yang juga di tengah pandemi virus corona. Kami sehat, kami kuat, kami bisa berkarya, semua adalah anugerah-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Kiranya Engkau perkenankan pada kami pada kesempatan yang indah ini mendapatkan karunia berkat-Mu pula untuk mengisi dan memperbarui rohani kami,
melalui rangkaian ibadah kami malam hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir Engkau berkenan atas kami, Engkau menjauhkan daripada segala godaan cobaan dan menyediakan berkat pada kami. Tuhan, Engkau juga mengampuni akan dosa serta kesalahan kami. Demikian kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan, yang kami ambil dari sebagian harta milik kami, juga berkenan di hadapan-Mu, dan sehingga persembahan ini boleh berguna bagi kegiatan jemaat-Mu di dalam mengembangkan akan karunia-Mu di muka bumi ini melalui karya penyelamatan Yesus Kristus. Demikian ya Tuhan, doa kami semuanya kami aturkan dengan iman percaya kami pada Putra-Mu Juru Selamat. Haleluya. Amin. Ya saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, Allah Bapa kita itu setia dan adil, penuh kasih karunia dan rahmat pengampunan. Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya siapapun dari kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Berita anugerah Allah ini mari kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 383 bait 1 dan yang kedua. Sungguh indah kabar mulia. Yesus Kristus telah
Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Ia sungguh mengasihi kita dan senantiasa siap menolong kita. Agar lengkap kebenaran jalan hidup kita, seturut firman dalam 1 Korintus 13 ayat 13, mari kita membuka hati untuk mengasah kasih kita, yakni kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama dengan dengar-dengaran akan sabda kasih-Nya. 1 Korintus 13 ayat 13 menyatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Adapun sabda kasih-Nya saat ini didasari kesaksian dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-15. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita lebih dulu berdoa. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami nikmati kasih-Mu pada kesempatan yang indah ini. Biar hidup kami selanjutnya sungguh dituntun oleh kasih-Mu itu. Dan oleh sebab itu, Tuhan perkenankan kami belajar akan kasih-Mu melalui sabda yang Kau taburkan di tengah kami pada malam hari ini. Kami siap mendengarkannya ya Tuhan, bersabdalah atas kami. Pelayan-Mu yang Kau panggil untuk menjadi talang sabda-Mu pada malam hari ini, Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga biarlah apa yang terucap, apa yang terpikir, apa yang keluar dari dalam hatinya, sungguhnya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Kisah Para Rasul bab 6 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 15. Demikian uraiannya. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat-nya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan bawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Ya, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, kepada kita yang memperhatikan dan ingat uraian sabda kasih Allah dalam ibadah Minggu 3 Mei 2020 kemarin, akan memiliki pemahaman bahwa penderitaan adalah bagian dari cerita kehidupan yang tidak bisa dihindari siapapun, termasuk orang-orang pilihan Tuhan Yesus seperti kita dan jemaat mula-mula.
Dalam hal ini secara khusus adalah Stefanus. Kesaksian dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai dengan 15 yang baru saja kita dengarkan uraiannya adalah salah satu contoh penganiayaan yang terjadi atas jemaat Yesus Kristus, di mana secara khusus dinyatakan menimpa warga jemaat yang bernama Stefanus. Orang-orang yang tidak senang dengan pertumbuhan jemaat Yesus, yang salah satunya disebabkan oleh pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Stefanus, berusaha mempengaruhi orang banyak supaya mempersalahkan Stefanus, yakni dengan jalan memelintir pemberitaan yang disampaikan oleh Stefanus. Bahkan sampai dengan membawa saksi-saksi palsu demi meyakinkan pemelintirannya. Demikian tadi ayat yang ke-13. Dengan pemelintiran itu, pemberitaan yang mestinya adalah kabar sukacita berubah menjadi kabar yang membangkitkan permusuhan dan yang menyesatkan. Kita mungkin ingat kisah lanjutan tentang Stefanus ini, yakni bahwa Stefanus harus mati menjadi martir Yesus Kristus yang pertama dengan dirajam batu dari orang banyak yang terhasut oleh kebencian orang-orang penyebar hoax atau dusta tadi. Kita bisa lanjutkan cerita Stefanus ini dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai dengan Kisah Para Rasul 8 ayat 1a. Kenapa kematian Stefanus disebut kematian menjadi martir pertama Yesus Kristus? Ya, karena kematian Stefanus disebabkan oleh pemberitaannya akan kabar sukacita dari Tuhan Yesus. Maka disebut martir atau syahid. Dan dia akan menjadi orang pertama yang mengalami kematian sedemikian. Sebab setelah kejadian itu, penganiayaan terhadap jemaat Kristus terus berlangsung. Silakan baca kitab Kisah Para Rasul, khususnya sebelum Saulus bertobat menjadi Rasul Paulus. Ya, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, memberitakan kepercayaan kita yang penuh kebenaran oleh karena membawa kasih dan sukacita bagi kehidupan itu, belum tentu bisa diterima baik oleh dunia. Apalagi ketika roh-roh pendusta mulai bekerja. Tapi bukankah kita tahu apa yang kita percaya? Dengan demikian, pastilah kita tahu bagaimana harus tetap bertahan dan bahkan dengan penuh keberanian terus mewartakan kabar sukacita dalam Tuhan Yesus itu, seperti Stefanus. Rasul Paulus pernah menerima wahyu dari Allah supaya menguatkan Rasul Timotius, seperti tercatat dalam kitab 2 Timotius 4 ayat yang kedua, yang mengartikan bahwa Timotius juga pernah mendapat tantangan yang sama dengan Stefanus. Dan mungkin juga kita saat ini, kalau kita sejenak membaca 2 Timotius 4 ayat yang kedua, di sana dituliskan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, Allah memang berkehendak supaya seluruh umat manusia selamat, yakni dengan menerima dan mengaku Yesus adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Roma 10 ayat 9. Dengan menerima dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka manusia akan hidup saling mengasihi dengan tanpa memandang muka. Roma 10 ayat 12. Yang itu berarti saling menjaga dengan membuang segala bentuk dusta serta tipu muslihat yang berasal dari iblis, bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 42 sampai dengan 45. Hidup dalam kasih dengan menjauhkan diri dari segala dusta itulah yang akan membawa umat manusia selamat di bumi sampai di sorga. Sebab kasih membuka ketulusan hati untuk peduli serta berbagi antar sesama, seperti makna perumpamaan dalam Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46 tentang penghakiman terakhir. Namun sekali lagi, tidak semua orang mudah menerima, apalagi menghayati
dan menerapkannya dalam kehidupan. Allah mengutus kita yang telah lebih dulu menerima, menghayati, serta berusaha menerapkannya dalam hidup untuk menjadi kawan sekerjanya dengan cara turut memberitakan kepercayaan yang telah kita miliki dalam Yesus. Markus 16 ayat 15, Roma 10 ayat 14 dan 15. Pengutusan ini adalah penghargaan Allah atas penerimaan kita kepada Injil yang kita lakukan lebih dulu dari banyak orang yang ada di sekeliling kita. Dan sekaligus dorongan supaya iman kita terus bekerja, yang berarti tidak kosong atau mati. Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 22. Maka demi kesuksesan kita menghargai penghargaan Allah tersebut, Allah memerintahkan kita untuk tidak mendengarkan omong kosong atau takhayul, melainkan melatih diri untuk beribadah. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Bahkan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Ibrani 10 ayat 25. Dalam ibadah memang nyata perwujudan mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sama seperti diri sendiri itu. Sehingga ketika kita menjalankan ibadah dengan penuh penghayatan, maka sukacita dalam ketenangan bersama akan terasa dalam diri kita bersama kekuatannya dalam menghadapi segala pergumulan di muka bumi ini. Termasuk ketika saat ini kita menghadapi virus corona. Tidak takut ataupun khawatir, tapi tidak juga sembrono. Amin. Mari kita sambut pelayanan Sabda hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 332, bait 1 dan yang kedua. Kekuatan serta penghiburan. Diberikan Tuhan
Mari kita tundukkan kepala, merangkai doa serta syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih untuk berita Injil-Mu kepada kami yang sungguh mengingatkan kami tentang kekuatan yang Engkau sediakan bagi kami melalui kasih daripada Putra-Mu Yesus Kristus, dan demikian kasih di antara kami. Menghadapi virus corona pada saat ini, kami juga menjadi tidak takut dan tidak khawatir lagi, walaupun tentu kami tidak akan sembrono. Kiranya Tuhan pemberitaan Injil, kabar sukacita di seluruh muka bumi, Tuhan Engkau memberkati beserta dengan para penginjilnya, sehingga demikian kehidupan di muka bumi ini semakin hari semakin menemukan damai dan sejahteranya. Nama Tuhan dimuliakan. Pun pula pertumbuhan daripada gereja Tuhan dimanapun, Tuhan kiranya juga mengizinkan serta memberkati, sehingga gereja sungguh bisa menjadi bibit dari kasih karunia, damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kehidupan ini. Melalui gereja, pemberitaan Injil juga dinyatakan. Tuhan kiranya untuk saudara-saudari kami yang sakit pada saat ini, Tuhan lawat mereka, berikan kekuatan, penghiburan pada mereka, dan biarlah pada waktunya mereka sungguh akan menemukan jalan kesembuhannya. Perkenankan kami juga berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia, dimanapun mereka berada. Tutup bungkus mereka juga dengan kasih-Mu, supaya mereka dalam sisa umurnya mereka tetap berbahagia dan mereka juga tetap sehat adanya. Demikian ya Tuhan, kiranya segala sakit penyakit Engkau jauhkan, pun pula Engkau mampukan mereka untuk tidak jatuh dalam dosa. Dan demikian ya Tuhan, kiranya pula perkenankan kami berdoa bagi anak-anak kami, dimanapun mereka juga berada, yang sekolah maupun yang bekerja. Mari Tuhan Engkau berkati mereka, biarlah mereka mampu untuk menata masa depannya. Mereka mampu bertanggung jawab atas hidupnya. Demikian ya Tuhan, Engkau tumbuhkan, Engkau berkati roh kasih yang ada di dalam diri mereka, dan demikian Engkau jauhkan roh dusta dari antara mereka. Demikian ya Tuhan juga untuk saudara-saudari kami yang jauh daripada keluarga, kiranya sungguh semua mereka juga tetap ada di dalam Engkau. Ada takut akan Engkau dan hidupnya sungguh hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan juga untuk kecukupan atas keluarga mereka. Demikian ya Tuhan, untuk pemerintah kami, perkenankan kami juga berdoa, kiranya Engkau berikan kecukupan, Engkau berikan kemampuan mereka untuk memimpin negeri ini dalam situasi pandemi virus corona saat ini. Mungkin mereka saat ini lelah, lemah Tuhan, berikanlah berkat-Mu pada mereka, supaya mereka kembali dikuatkan. Dan biarlah mereka melayani dengan baik dan hanya dengan takut akan Tuhan. Demikian kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan masyarakat, ya Tuhan, secara khusus untuk para dokter,
para perawat Tuhan yang saat ini sedang merawat saudara-saudari kami yang sakit di tengah pandemi virus corona. Tuhan, tambahkanlah kemampuan pada mereka. Tutup bungkus mereka, lindungi mereka, jauhkan sakit penyakit dari mereka. Angkat segala kelelahannya ya Tuhan, tambahkanlah sukacita dan kekuatan kepadanya. Demikian ya Tuhan, sungguh biarlah pelayanan mereka bermanfaat dan menjadi berkat bagi kami semua. Dan demikian ya Tuhan, kami juga tidak akan tinggal tetap di tempat ini, kami akan segera menutup rangkaian ibadah kami ini dan kembali pada aktivitas kami yang lain. Kiranya Tuhan karunia berkat-Mu senantiasa tercurah atas kami, sehingga kami senantiasa dijauhkan daripada segala godaan serta mara bahaya. Akhirnya Tuhan, perkenankan kami cukupkan rangkaian doa serta syafaat kami ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, doamu tidak kembali dengan hampa. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat bersama Roh Kudus senantiasa tercurah atasmu, mulai dulu, kini, dan sampai selamanya. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian syukur penutup ibadah kita dengan Kidung Jemaat 474. Kepadamu puji-pujian. Berita jemaat, ibadah besok minggu masih seperti malam ini dan dengan nyanyian Kidung Jemaat yang berarti bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Kita baru bisa mengevaluasi model ibadah kita setelah pengumuman dari pemerintah tanggal 29 Mei nanti. 2, warga kami himbau untuk tidak terlalu takut ataupun khawatir dalam situasi pandemi virus corona ini, tapi juga jangan sembrono. Usahakanlah senantiasa memakai masker, menjaga kebersihan tangan, dan menjaga jarak dengan sesama. Perbanyaklah berdoa, berkarya, dan berjemur diri, supaya imunitas tubuh terjaga dari dalam maupun dari luar. 3, minta tolong kerjasamanya untuk saling memperhatikan, terutama sesama seiman, supaya jangan sampai ada yang kekurangan asupan makan. Kalau menemui sesama yang kekurangan dan ternyata belum dapat bantuan, mohon sebisa mungkin ditolong dan keberadaannya dilaporkan ke RT, RW, kelurahan, serta gereja. Demikian ibadah dan berita jemaat malam ini. Terima kasih perhatian dan kerjasamanya. Sugeng Dalu lan Sugeng Jejagongan. Kepada